Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fadlatullah dengan NIM 187241097 dari kelas Statistika Deskriptif I1. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana saya menemukan dataset yang nantinya akan saya gunakan dalam tugas UTS Statistika Deskriptif. Yang pertama, saya menggunakan aplikasi ataupun website Kaggle. Saya menggunakan Kaggle karena di aplikasi Kaggle nih kita dapat memudahkan mencari dataset yang nantinya bisa kita gunakan dan juga kita visualisasikan dengan tepat. Yang pertama kita bisa langsung menuju ke bagian dataset. Jadi dataset dalam Kaggle nih terdapat banyak banget, tinggal kitanya aja yang menentukan dan juga memilih-milih mana yang dataset yang sekiranya cocok dengan yang kita butuhkan. Contohnya di sini ada dataset FIFA 23 official. Kita bisa mencocokkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya di sini itu ada pilihlah dataset minimal 500 record. Kita bisa lihat di datasetnya. Di sini ada di bagian about dataset, yaitu di datasetnya ini terdapat lebih dari 17.000 record, yang artinya dataset ini telah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian di syarat yang kedua itu terdiri dari skala nominal, ordinal, dan juga rasio. Bisa lihat di antara variabel-variabel ini ada variabel nama dan juga variabel klub yang bisa kita gunakan untuk skala nominal. Kemudian untuk skala ordinal kita bisa menggunakan variabel work rate. Apa sih variabel work rate itu? Kita bisa lihat di bagian kolomnya ini. Akan saya tampilkan variabel work rate. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa skala ordinal ini harus bisa kita urutkan. Maka dari itu, variabel work rate ini merupakan salah satu bentuk dari skala ordinal, yaitu kita bisa mengurutkan apakah pemain tersebut termasuk dalam medium-medium, high medium, ataupun yang lainnya. Kemudian buat yang ketiga ada skala rasio. Itu kita bisa menggunakan variabel umur ataupun variabel age, yaitu dengan adanya variabel umur, kita bisa menghitung rentannya dari rentan 15 sampai dengan rentan 46. Kemudian buat syarat yang ketiga ada variabel jenis data dan juga konteksnya. Buat di sini seperti kita lihat di sini ada deskripsinya, kemudian mengandung penjelasan tiap-tiap variabelnya. Maka dari itu saya rasa dataset ini cukup untuk saya gunakan sebagai salah satu dataset untuk UTS. Kemudian untuk dataset yang kedua, saya menuju ke bagian tag, kemudian saya menuju ke data cleaning. Nah, fungsinya ini adalah untuk mencari dataset yang sekiranya mirip dengan dataset sebelumnya. Di sini saya akan memilih salah satunya, di sini judulnya hard disk. Nah, di dataset yang kedua, kita lakukan hal yang sama dengan dataset sebelumnya. Pertama, mengecek apakah dataset ini memiliki minimal 500 record. Di dataset ini, itu seharusnya mengandung 500 lebih record. Kemudian, untuk syarat yang kedua, yaitu terdiri dari skala nominal, ordinal, dan juga rasio. Di dataset ini tuh terdapat variabel yang namanya gender, yaitu untuk menentukan apakah individualnya berkelamin laki-laki atau perempuan. Itu bisa saya gunakan sebagai salah satu skala nominal. Kemudian untuk skala ordinalnya saya akan menggunakan variabel exercise habit untuk mengurutkan apakah orang tersebut memiliki kebiasaan rendah, medium, ataupun high ataupun tinggi.
Kemudian untuk skala rasio akan saya gunakan variabel age ataupun umur dari rentan 18 sampai dengan 80. Kemudian buat yang, yang syarat kedua ada deskripsi datasetnya. Buat di deskripsinya bisa kita lihat sendiri di sini ada about datasetnya yang menjelaskan tentang dataset ini mengandung variasi indikator soal kesehatan dan juga faktor resiko yang berhubungan dengan penyakit hati ataupun jantung. Kemudian di sini juga ada penjelasan tiap variabelnya seperti age ini individual age ataupun gender ataupun blood pressure, kolesterol, exercise habit dan yang lain-lain. Maka dari itu saya rasa variabel kedua, eh, dataset kedua yaitu dataset hard disk juga bisa saya gunakan untuk UTS saya kali ini juga. Kemudian untuk dataset yang ketiga, saya bisa kembali, saya bisa bentar, saya bisa buka ke Google dan juga mencari di bagian dataset yang saya telah lihat sebelumnya, yaitu salah satunya nih. Contohnya tuh ada customer spending dataset tuh. Nah, seperti sebelumnya saya harus mengecek apakah dataset ini ada 500 record ataupun 500 kolom. Di dataset tersebut nih ada informasi bahwa di dataset ini mengandung 991 unique value yang artinya di dataset ini tuh terdapat minimal ataupun paling sedikit 999 kolom, sehingga untuk syarat yang pertama dataset yang ketiga nih sudah memenuhi. Kemudian di syarat yang kedua harus mengandung skala nominal, ordinal, dan juga rasio. Untuk skala nominal saya akan menggunakan variabel name ataupun variabel gender. Kemudian untuk yang kedua yaitu skala skala ordinal, saya akan menggunakan variabel education di sini untuk mengurutkan apakah customer tersebut mempunyai background pendidikan seorang sarjana ataupun seorang dokter ataupun yang lainnya. Kemudian untuk skala yang ketiga itu skala skala rasio, saya bisa menggunakan variabel age ataupun umur. Kemudian itu untuk syarat yang kedua sudah terpenuhi. Untuk syarat yang ketiga, pastikan ada deskripsi di datasetnya. Di sini dijelaskan tentang konteks datasetnya, tentang filenya, mengandung. hmm, Kemudian di bagian atas juga terdapat penjelasan singkatnya. Oleh karena itu, juga di bagian eh, tiap variabelnya dijelaskan tentang penjelasan tiap variabelnya. Oleh karena itu, saya merasa dataset yang ketiga ini juga bisa saya gunakan untuk UTS kali ini. Mungkin itu aja buat tiga dataset saya. Selanjutnya adalah ada syarat bahwa dataset yang saya temukan itu harus berbeda setiap mahasiswa. Tadi juga telah saya pastikan bahwa dalam spreadsheet yang di-share itu hanya saya yang menggunakan dataset Viva, kemudian hanya saya menggunakan dataset customer spending, dan hanya saya yang menggunakan dataset hard disk. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian juga dataset-dataset ini tidak pernah saya gunakan juga untuk tugas maupun demo sebelumnya. Kemudian dataset ini juga bisa diolah ke univariate, bivariate maupun multivariate. Misalnya di sini Viva saya bisa gunakan multivariate itu bisa saya gunakan untuk mengukur distribusi persebaran pemain ataupun eh, di bivariate maupun multivariate saya bisa menggunakan tujuan-tujuan lainnya.
kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.